Halo, selamat siang sahabat ASN Belajar. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan membaca terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yang telah diperbaharui dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024. Baik, supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja. Saya izin share screen. (131) Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPBY adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK atas nama KPA yang berguna untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran kepada pihak yang dituju. 132. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. 133. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 134. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA. 135. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP. 136. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA. Sekarang kita akan melihat pada PMK nomor 107 tahun 2024. Pada pasal 1 terdapat perubahan. Perubahannya ada di angka 1 dan angka 138, di mana di angka 1 terdapat tambahan 1. Perencanaan anggaran adalah serangkaian proses penganggaran meliputi tinjau ulang angka dasar, penyiapan rencana kerja dan anggaran, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelitian dan review rencana kerja dan anggaran, penelaahan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta perubahan anggaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian selanjutnya ada di angka 138 maksud saya. 138 berisi tentang rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Kemudian kita kembali lagi ke PMK nomor 62 tahun 2023. Bab 2. Pendekatan penyusunan RKA. Bagian ke-1. Pedoman pendekatan penyusunan RKA, klasifikasi anggaran, bagian anggaran, satker, dan struktur anggaran. Pasal 2 Ayat 1, penyusunan RKA harus menggunakan pendekatan A. Kerangka pengeluaran jangka menengah, B. Penganggaran terpadu, dan C. Penganggaran berbasis kinerja. Ayat 2, RKA disusun secara sistematis dan dirinci menurut klasifikasi anggaran.
Ayat 3. Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan instrumen A. Indikator kinerja, B. Standar biaya, dan C. Evaluasi kinerja. Ayat 4. Dalam hal RKA BUN disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik BA BUN, penyusunan RKA BUN dapat menggunakan pendekatan dan instrumen yang dikecualikan dari pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pasal 3. Ayat 1. Klasifikasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 merupakan pengelompokan anggaran belanja negara untuk penyusunan dan penyajian informasi APBN yang meliputi A. Klasifikasi organisasi, B. Klasifikasi fungsi, dan C. Klasifikasi jenis belanja. Ayat 2. Selain klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyusunan RKA BUN dapat menggunakan klasifikasi pembiayaan. Ayat 3. Klasifikasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Pembiayaan utang, B. Pembiayaan investasi, C. Pemberian pinjaman, D. Kewajiban penjaminan, dan atau E. Pembiayaan lainnya. Ayat 4. Kodifikasi segmen akun untuk klasifikasi pembiayaan menggunakan kodifikasi segmen akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar. Pasal 4, Ayat 1. Menteri atau pimpinan lembaga selaku PA dan Menteri Keuangan selaku PA BUN menyusun RKA atas bagian anggaran yang dikuasainya. Ayat 2. Dalam rangka penyusunan RKA BUN, Menteri Keuangan selaku PA BUN menetapkan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan selaku PPA BUN. Ayat 3. Penyusunan RKA berdasarkan klasifikasi organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A dilakukan secara hierarki berdasarkan pengelompokan struktur pengelolaan anggaran menurut bagian anggaran dan satker. Pasal 5, kita menuju ke PMK 107 tahun 2024 karena terdapat perubahan. Nomor 2, ketentuan ayat 1 huruf B angka 2 dan ayat 2 pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1 kita melihat hampir sama. Ayat 1. Bagian anggaran diberikan kepada A. Kementerian yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Dan B. Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Pimpinan lembaga bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. 2. Memiliki entitas atau unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 3. Bukan lembaga ad hoc. 4. Pimpinan lembaga atau sekretaris lembaga telah ditetapkan sebagai PA yang mendapat kuasa dari presiden untuk mengelola keuangan negara dari lembaga yang dipimpinnya. Dan 5. Mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Direktorat Anggaran Bidang. Ayat 2. Rekomendasi persetujuan dari Direktorat Anggaran Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B angka 5 diberikan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama atas nama pimpinan lembaga dengan mempertimbangkan A. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf B angka 1 sampai dengan angka 4. B. Efisiensi alokasi anggaran yang dikelola. C. Rancangan informasi kinerja yang diusulkan. Dan D. Capaian kinerja anggaran satker tersebut dalam jangka waktu 2 tahun terakhir memiliki nilai sangat baik. Dalam hal bagian anggaran yang diusulkan merupakan satker pada kementerian atau lembaga. Ayat 3. Berdasarkan hasil analisis bagaimana dimaksud pada ayat 2, Direktur Anggaran Bidang atas nama Direktur Jenderal Anggaran
menyampaikan persetujuan atau penolakan atas usulan permohonan bagian anggaran kepada lembaga yang mengajukan permohonan bagian anggaran. Ayat 4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B belum terpenuhi, maka lembaga yang mengajukan permohonan bagian anggaran dapat menjadi satker pada kementerian yang relevan. Kita lanjut langsung ke pasal 6 karena juga terdapat perubahan 3. Ketentuan ayat 2 huruf A dan huruf B serta ayat 4 huruf C pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 6. Ayat 1. Satker melaksanakan kegiatan kementerian atau lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Ayat 2. Satker sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Merupakan bagian dari struktur organisasi kementerian atau lembaga yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. B. Diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan dan alokasi anggaran untuk kegiatan. C. Memiliki unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi yang ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja. Dan D. Memenuhi ketentuan karakteristik dan lokasi satker sebagai berikut. 1. Lokasi satker yang bersangkutan berada pada provinsi atau kabupaten atau kota yang berbeda dengan unit eselon 1 atau setara dalam hal karakteristik tugas atau kegiatan yang ditangani bersifat sama dengan unit eselon 1 atau setara. Atau 2. Lokasi satker yang bersangkutan dapat berada pada provinsi atau kabupaten atau kota yang sama dengan unit eselon 1 atau setara dalam hal karakteristik tugas atau kegiatan yang ditangani bersifat spesifik dan berbeda dengan unit eselon 1 atau setara. Ayat 3. Pembentukan satker baru dapat diusulkan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 4. Dalam hal satker baru yang diusulkan merupakan satker dengan jenis atau karakteristik tertentu atau mendapatkan penugasan khusus dari PA atau KPA unit eselon 1. Satker yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sampai dengan huruf D. B. Adanya penetapan satker oleh menteri atau pimpinan lembaga. Dan C. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jenis atau karakteristik satker tersebut. Pada ayat 7 kita kembali ke PMK 62 tahun 2023 karena tidak dilakukan perubahan. Pasal 7. Ayat 1. Struktur RKA memuat A. Rincian anggaran dan B. Informasi kinerja. Ayat 2. Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling sedikit disusun menurut A. Program, B. Kegiatan, C. Keluaran, dan D. Sumber pendanaan. Ayat 3. Informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B memuat paling sedikit A. Hasil, B. Keluaran, dan C. Indikator kinerja. Pasal 8. Ayat 1. Struktur RKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dituangkan dalam format RKA yang paling sedikit memuat informasi sebagai berikut. A. Nama unit organisasi. B. Fungsi. C. Informasi kinerja yang menyajikan hasil, keluaran, dan indikator kinerjanya meliputi 1. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis. 2. Program beserta sasaran dan indikator kinerja program. 3. Kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Dan 4. Keluaran yang disertai dengan volume, harga satuan, dan jumlah biaya. Dan D. Target kinerja dan rincian alokasi anggaran dijabarkan dalam 1. Rincian alokasi pada level program, kegiatan, dan keluaran. 2. Perakiraan maju 3 tahun ke depan. 3. Jenis belanja. 4. Sumber pendanaan. Dan 5. Rincian rencana pendapatan. Ayat 2. Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C angka 4 terdiri dari KRO dan RO. Ayat 3.
RO sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat lokasi kegiatan yang mencerminkan informasi lokasi dihasilkannya RO dan atau lokasi penerima manfaat atau beneficiaries RO. Ayat 4, lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas A. Lokasi wilayah administratif dan B. Lokasi khusus lainnya yang merujuk pada referensi rincian spesifik lokasi RO pada bidang tertentu. Pasal 9. Fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf B dirumuskan pada level kementerian atau lembaga atau BABUN mengacu pada klasifikasi fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga atau BABUN. Pada pasal 10 terdapat perubahan di PMK 107 tahun 2024. Tapi kita akan lanjut nanti. Baik, mungkin untuk pembacaan pada sesi kali ini cukup supaya tidak terlalu lama dan tidak membosankan tentunya. Saya harap rekan-rekan ASN dapat mempelajari sepenuhnya terkait peraturan-peraturan yang ada yang perlu kita pelajari sebagai seorang ASN, dan sehingga ke depan kita punya pedoman, punya sudut pandang, punya pandangan yang lebih baik dan pengetahuan jelasnya terhadap hal-hal yang perlu dipelajari sebagai seorang ASN. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.